Cerita berlanjut memperlihatkan sebuah desa yang sudah dipenuhi oleh zombie. Di sebuah kantor di desa Jangin, terdapat banyak zombie yang berkeliaran di dalamnya. Ternyata ada kakek Jung Yong Chun di dalamnya. Ia merasa ketakutan dan bersembunyi di bawah sebuah meja. Akan tetapi ada zombie yang menyadari keberadaannya. Zombie tersebut hendak menggigitnya dan membuat ia pun berteriak. Akan tetapi Dalbong datang dan memukul kepala zombie tersebut. Yong Nim, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Dalbong. Namun tiba-tiba zombie yang berada di luar bergerak masuk ke dalam kantor tersebut. Dengan senyum yang penuh semangat dan percaya diri, Dalbong berkata, "Tunggu sebentar ya, Yung Nim. Masih ada urusan yang belum kuselesaikan." Zombie pun berlarian ke arah Dalbong. Dalbong pun langsung memasang kuda-kuda dan melesatkan pukulannya. Lalu cerita berpindah memperlihatkan Jerin yang masih mengendarai sepeda motor. Ia bergumam, "Kakek Park Dalbong adalah master teknik bela diri. Dia bisa mengalahkan zombie biasa tanpa masalah. Tapi kedua kakek itu selalu mati di dalam mimpiku ini. Aku akan pergi ke tempat kakek karena di sana ada dua variabel yang berbahaya." Jarim pun langsung menambahkan kecepatannya. Kembali di sisi Dalbong, ia masih melawan para zombie. Ia menghabisi para zombie hanya dengan pukulannya. Terlihat ia sangat bersenang-senang. Dan tak lama zombie yang ada di dalam kantor itu telah ia habisi. "Kamu ini kuat sekali. Mungkin seharusnya aku ikut denganmu dan belajar dari dinasti Joseon juga," ucap Yongchun. "Tapi sayang sekali Hyung Nim, orang biasa tidak akan bisa mempelajari Joseon Heavenly Demon Martial Art. Hanya orang kuat seperti aku saja yang bisa mempelajari teknik bela diri ini," ucap Dalbong. Namun tiba-tiba terdengar langkah kaki menuju mereka berdua. Ternyata itu adalah zombie yang berukuran lebih besar dari zombie lainnya. Zombie itu berukuran 3 meter dan memiliki sebuah permata merah di keningnya. Zombie besar itu memakan zombie yang lebih kecil darinya dan membuat kedua kakek itu kaget dengan apa yang terjadi. "Akhirnya datang juga lawan yang menarik," ucap Dalbong dengan penuh semangat. Dalbong pun langsung melompat ke arah zombie tersebut dan melakukan pukulan beruntun. "Tiger Chaos Dance!" Dalbong tak henti-henti memukul. Akan tetapi zombie tersebut tiba-tiba mengaum. "Dia ini masih bisa melawan walaupun sedang dipukuli," gumam Dalbong. Lalu mereka berdua beradu kekuatan seperti adu sumo. Akan tetapi tiba-tiba pinggang Dalbong berbunyi dan membuat Dalbong terdorong ke belakang. Karena Dalbong tak bisa berdiri, zombie tersebut langsung hendak menyerang Dalbong. Akan tetapi tiba-tiba ada rantai yang menghantam zombie tersebut dan membuat zombie tersebut kesakitan. Dan yang menyerang zombie tersebut adalah Jerin. Jerin berkata bahwa ia datang untuk menyelamatkan kedua kakek tersebut. Kedua kakek tersebut kaget mengapa Jerin berada di sana. Jerin pun bergumam, "Sudah kuduga, ada dua variabel. Pertama, masalah pinggang kakek Park Dalbong. Dan yang kedua, zombie mutan yang besar." Jerin pun menyuruh kedua kakek tersebut lari. Chun membantu Dalbong untuk berdiri dan mereka berdua mencoba keluar dari tempat tersebut. Sedangkan zombie mutan tadi mencoba memberikan serangan berupa pukulan pada Jerin. Akan tetapi, Jerin dapat menghindari serangan tersebut. Melihat Jerin yang menghadapi zombie tersebut, Dalbong berteriak menyuruh Jerin cepat pergi karena zombie itu bukan zombie biasa. Namun, Jerin tersenyum dan menyuruh mereka jangan khawatir. Ia menyuruh kedua kakek itu pergi duluan saja, karena motornya hanya untuk dua orang. Zombie itu pun mulai berdatangan. Terlihat kedua kakek tersebut sudah menaiki motor. "Sial, hei, apakah ada cara lain?" ucap Yongchun pada Dalbong. Maafkan aku, Yung Nim. Kalau saja pinggangku," jawab Dalbong. Kembali pada pertarungan Jerim, di mana zombie tadi sudah dekat dengan Jerim. Jerim pun bersiap dengan rantainya. Lalu muncul jendela sistem yang berisi, "Seorang master dengan kemampuan sangat menyukai Anda. Anda bisa mempelajari skillnya." Jerim pun melihat ke arah Dalbong. Ia tersenyum tipis. Zombie pun mulai menyerang Jerim.
Ketika serangan para zombie sudah mendekati Jerim, Jerim langsung berkata, pakai skill. Dan seketika ia sudah melayang di atas para zombie. Para zombie pun dibuat kebingungan. Joshua Redner. Seketika Jerim langsung merasakan tendangan yang mengenai zombie mutan dan membuat lantai di sekitar retak. Serangan tersebut juga menghabisi semua zombie yang ada di sekitarnya. Hal itu membuat kedua kakek tersebut ternganga dengan apa yang dilakukan Jerim. Jerim pun tersenyum dan ada jenderal sistem yang berisi. Skill baru telah dipelajari. Joseon Heavenly Demon Martial Art. Anda telah membuka pintu pertama dari Joseon Heavenly Demon Martial. Lalu terlihat kembali jendela sistem yang menunjukkan Joseon Heavenly Demon Martial Art, Joseon Regener, F Grade. Lalu kita diceritakan orang terhebat di dunia silat, merupakan monster terkuat sepanjang sejarah, Heavenly Demon. Ia sudah menjalani seluruh daratan Cina, dan sampai akhirnya ia tiba pada kampung halamannya, yaitu Joseon. Sang Heavenly Demon yang saat itu sudah kembali ke kampungnya menerima energi dari Joseon untuk mengembangkan kemampuan bela dirinya dan sampai akhirnya mampu menguasai The History Absolute Skill. Cerita pun berpindah memperlihatkan Jerim dengan wajah yang penuh semangat dan ada sebuah jendela sistem yang berisi. Anda sudah menurunkan skill baru. Skill baru telah dipelajari. Joseon Heavenly Demon Martial Art. Terlihat kedua kakek tersebut bertanya-tanya mengapa Jerim bisa menggunakan Joseon Heavenly Martial Art. Di hadapan Jerim muncul kembali jendela sistem yang berisi. Anda telah mendapatkan skill, pasif skill baru. Joseon Heavenly Heart Control. Efek pasif Joseon Heavenly Heart Control telah menyatu pada darah dagingmu. Anda sekarang mampu merasakan mana. Seketika Jerim pun terkejut dengan isi jendela sistem tersebut. Lalu muncul status window yang berisi Shin Jerim, Possessed Skill Transmission, F, Mental Care F, Joseon Regener F. Karena status window tersebut, Jerim pun berkata, ini game atau apa? Lalu Jerim pun memperhatikan tangannya dan terlihat cahaya biru dari tangannya. Ia bertanya-tanya apakah itu mana. Badannya pun rasanya jauh lebih ringan. Seperti yang kuduga, bahkan kalau ini berbahaya, menyelamatkan Tuan Park Dalbong adalah pilihan yang tepat. Joseon Heavenly Demon Heart Control memang benar-benar skill yang kubutuhkan, gumam Jerim. Jerim pun beranjak pergi ke arah kedua kakek tersebut dan mengajak mereka untuk pulang bersama. Akan tetapi tiba-tiba zombie mutan yang dilawan Jerim tadi kembali bangkit. Jerim pun tersenyum dan bersiap melawannya dengan rantainya. Lalu zombie mutan tersebut melesatkan pukulannya ke Jerim. Jerim pun langsung melompat untuk menghindari serangan tersebut. Setelah Jerim kembali mendarat, ia berkata pada kakek tersebut agar mereka berdua duluan saja. Ia akan segera menyusul mereka nanti. Jerim menjelaskan bahwa jika mereka ke rumah Jerim, mereka akan bertemu dengan Profesor Choi Na-ye. Lalu kedua kakek tersebut pun pergi dari sana. Kembali pada pertarungan Jerim dan zombie mutan, Jerim mulai berlari ke arah zombie tersebut. Kemudian ia melompat dan memberikan sebuah serangan menggunakan rantai dan mengenai kepala zombie tersebut. Akan tetapi setelah menerima serangan dari Jerim, zombie itu langsung mengambil rantai yang Jerim gunakan dan zombie tersebut langsung memutuskan rantai itu. Jerim pun marah karena rantainya dirusak. Ia langsung memberikan sebuah tendangan lutut ke wajah zombie. Jerim mengambil rantainya kembali yang sudah terbagi menjadi dua. Woi, kau sudah tahu kan, sebenarnya ada hukuman untuk orang yang merusak barang orang lain, ucap Jerim. Dengan wajah yang penuh semangat dan terlihat ia telah melilitkan lantai dengan genggaman tangannya. Cerita berpindah pada suasana. Terlihat Naye yang duduk di sofa sambil menghisap rokoknya. Ia memikirkan Jerim. Lalu tiba-tiba terdengar suara motor. Naye langsung berdiri dan berlari keluar. Terlihat wajahnya yang bahagia. Ketika ia membuka pintu, ia berkata, Jerim! Akan tetapi yang datang ialah kedua kakek tadi. Naye pun berkeringat dingin. Dalbong berkata, seperti apa yang sudah Jerim katakan. Dia bilang kalau kami datang ke rumahnya, kau akan ada di sini.
Profesor Choi. Jadi kamu sudah bertemu dengan Jerim, preman itu. Dia bilang dia akan menyelamatkan kalian berdua dan langsung kabur. Ngomong-ngomong, di mana Jerim? Kampret satu itu, aku harus memarahinya biar dia kapok. Ucap Naye sambil menengok ke kanan ke kiri mencari Jerim. Lalu Yeonchun pun berkata, dia masih di sana. Dia bersikeras untuk menyelamatkan kami, termasuk orang tua renta sepertiku. Dan masih di sana beberapa saat untuk melawan zombie seorang diri. Jawaban Yeonchun tersebut pun membuat Naye berkeringat dingin. Cerita pun berpindah memperlihatkan Jerim yang masih melawan zombie mutan. Ia memukul zombie tersebut dan terlihat cahaya mana menyemuti tangannya. Ia memberikan pukulan beruntun pada zombie itu. Dan lalu ia memberikan tendangan yang mengenai dagu zombie itu hingga zombie itu pun terhempas. Zombie mutan itu kembali berdiri dan berlari ke arah Jerim. Jerim pun mengumpulkan seluruh mana di tangannya. Dan ia langsung mengarahkan pukulan ke arah perut zombie. Strong fist! Dan pukulan tersebut membuat perut zombie itu meledak. Akhirnya zombie mutan itu pun tumbang. Permata merah yang ada di dahi zombie tersebut lepas. Jerim langsung mendekat dan mengambil permata tersebut. Ketika ia melihat permata tersebut, muncul jendela sistem yang menunjukkan nama permata tersebut. Red Magic Stone. Percepatan peningkatan level. Saat digunakan, level pengguna akan meningkat. Melihat isi dari jendela sistem tersebut membuat Jerry menyeringai. Cerita pun berpindah di tempat kediaman Naye dan kedua kakek tadi. Mereka sedang menonton TV. TV tersebut menampilkan berita dari Kementerian Pertahanan Nasional. Mulai sekarang, kami mengumumkan bencana nasional. Saat ini, bencana dengan skala besar yang tidak diketahui penyebabnya ini sedang menyebar di seluruh negeri. Dimohon untuk tetap diam di rumah dengan aman. Lalu, ketika mereka masih menyaksikan siaran TV tersebut, dari luar rumah ada orang yang berkata, "Ada orang di rumah." Mereka bertiga yang berada di dalam rumah pun kaget. "Ini aku Jerin." Lalu ketiga orang itu langsung tertawa dan buka pintu untuk menyambut Jerin. Melihat kedua kakek yang diselamatkannya tadi sampai dengan selamat membuat Jerin bersyukur. "Bodoh, apa yang kamu khawatirkan? Bagaimana denganmu? Kamu gak digigit kan?" Ucap Naye yang tampak khawatir dengan keadaan Jerin. "Tentu saja aku baik-baik saja," jawab Jerin. Lalu Dalbong memukul pundak Jerin. Dalbong dengan senyumnya ia berkata, "Aku sangat bangga padamu. Kamu kembali dengan selamat." Yeonchun ikut berbicara. "Sungguh anak muda yang baik. Kamu mencoba untuk menyelamatkan dua orang tua ini. Kamu sudah bekerja keras. Terima kasih banyak." Jerin pun tersipu malu dan berkata, "Hehehe, bukan apa-apa." Lalu jendela sistem tiba-tiba muncul yang berisi, "Seorang pakar telah menyukaimu. Kamu diizinkan untuk meneruskan kemampuan dari beliau." Jerin pun melihat ke arah Yeonchun dan jendela sistem kembali muncul. "Kemampuan yang bisa kamu teruskan, Wooden Architecture, F. Bagus, gunakan kemampuan teruskan." Lalu muncul kembali lingkaran di atas mereka. Jendela sistem berkata, "Kemampuan telah sukses diteruskan. Kemampuan, Wooden Architecture, rank F. Kamu bisa menggunakan mana untuk membangun struktur atau bangunan dari kayu." Tak lama kemudian, Dalbong bertanya pada Jerim, "Bagaimana kamu mempelajari seni bela diri Heavenly Demon? Aku tidak pernah mengajarkan itu padamu sebelumnya." "Oh, itu adalah kemampuanku," jawab Jerim. Mendengar jawaban Jerim, mereka bertiga masih kebingungan tentang kemampuan. Aku bisa menunjukkannya di sini," ucap Jerim. Mereka bertiga masih kebingungan dengan kata-kata Jerim. "Kemampuan, hah? Yang dimaksud bukan kemampuan dari game kan?" gumam Naye. Lalu Jerim pun mengaktifkan kemampuannya, Wooden Architecture. Lalu muncul lingkaran cahaya dari bawah Jerim dan terjadi guncangan. Guncangan tersebut membuat mereka terkejut. Lalu tak lama kemudian muncul kayu besar yang runcing melunjang tinggi ke atas dari dalam tanah. Hal itu membuat mereka makin terkejut, hingga mulut mereka terbuka lebar. Akan tetapi, tak sampai di sana, kayu lain mulai ikut muncul dan membuat pagar mengelilingi rumah. Yeonchun menyentuh gerbang pagar itu. Ketika ia menyentuhnya, ia bertanya-tanya kayu macam apa itu.
karena walaupun ia seorang arboris, ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ia juga menambahkan bahwa kayu tersebut kuat seperti logam. Masih di dalam keterkejutan mereka bertiga yang menyaksikan kemampuan Jerim, Jerim tiba-tiba berkata, "Bagaimana kemampuan ini disebut wooden arsitektur yang aku terima darimu, Yongchun?" Yongchun pun kebingungan dengan perkataan Jerim. Ia mengatakan bahwa ia tak pernah mengajarkan ataupun menjelaskan pada Jerim. Jerim pun berkata bahwa itulah kemampuannya, kemampuan meneruskan. Perkataan tersebut membuat Dalbong terpikir akan sesuatu dan membuatnya melamun. Ia terpikir akan di masa lalunya ia punya banyak murid untuk meneruskan Heavenly Demon. Akan tetapi tidak ada yang lolos di tahap pengantar. Karena seni bela diri Heavenly Demon hanya bisa dipelajari oleh para jenius. Lambat laun pun ia putus asa. Akan tetapi Park Iseo, umur 5 tahun, cucu perempuan Park Dalbong. Ia mempunyai bakat alami dalam seni bela diri. 18 tahun pun berlalu. Dengan bakat alami dan latihan yang keras, Iseo menjadi penerus berikutnya. Lalu Dalbong pun sadar dari lamonannya. Dalbong melihat ke arah Jerin. Ia bergumam. Akan tetapi, kekuatan merusak yang sangat besar tidak hanya Iseo, tapi aku pun. Penerus berikutnya tidak bisa menggunakan kekuatan itu. Dia adalah jenius. Jenius yang menakjubkan. Jenius yang akan menyelamatkan dunia. Ucapnya yang masih menatap ke arah Jerin. Lalu di hadapan Jerin muncul jendela sistem yang berisi. Mana habis karena pemakaian berlebihan. Setelah itu, badan Jerim melemas dan tiba-tiba ia terjatuh. Mereka bertiga langsung meneriakkan nama Jerim dan langsung berlari ke arahnya. Dengan sedikit kesadaran yang masih ada pada Jerim, muncul jendela sistem yang menunjukkan NP-nya habis. Lalu muncul kembali jendela sistem yang berisi. Memulai paksa mode istirahat untuk memulihkan mana. Lalu mata Jerim pun mulai menutup perlahan. Cerita berlanjut, memperlihatkan Jerim yang terbangun. Ia melihat ke kanan ke kiri dan ternyata ia berada di kamarnya. Jendela sistem muncul yang berisi. Mana telah pulih. Dengan tidur, banyak mana yang bisa pulih. Tak lama kemudian, datang Naye ke kamar Jerin membawakan segelas minum. "Ah, Jerin, kau sudah sadar. Aku sangat khawatir," ucap Naye yang bahagia. "Maaf, aku sangat pusing karena terlalu banyak memakai skillku," jawab Jerin. "Aku tahu, kamu membuat pohon tumbuh dari tanah seperti itu," ucap Naye sambil memberikan minum pada Jerin. "Kalau sudah baikan, lihatlah keluar. Harusnya sudah matang." Cerita pun berpindah di luar rumah. Terlihat suasana malam dan ada daging yang sedang dibakar. Jarim dan Naye yang sudah berada di luar rumah yang melihat Yonchun dan Dalbong yang sedang memanggang daging. Sedangkan di luar gerbang rumah, banyak zombie yang sudah mulai berkeliaran. Zombie-zombie tersebut mencoba memukul-mukul gerbang tersebut. Melihat Jerim, Dalbong pun terlihat bersemangat. Jerim bertanya untuk apa mereka memanggang daging. Dalbong tertawa dan mengatakan bahwa ia membawa beberapa daging babi dari kulkas. Dan itu semuanya hanya untuk Jerim. Jerim tersontak kaget karena mengapa mereka makan di luar, sedangkan banyak zombie yang berkeliaran di luar gerbang. Yongchun pun menyuruh Jerim santai saja dan duduk. Ia mengatakan kayu yang dibuat menjadi gerbang tersebut lebih kuat daripada besi. Jangankan zombie, bahkan ditabrak mobil pun tidak masalah. Jerim pun akhirnya duduk dan mereka mulai akan menikmati makanan. Tiba-tiba terdengar suara minuman kaleng yang dibuka. Jerim melihat ke arah suara itu dan ternyata itu adalah Naye yang membuka sekaleng bir. Mereka berempat menikmati malam dengan barbekyuan dan tertawa-tawa. Di saat mereka menikmati malam itu, Jerim tiba-tiba berkata di hatinya, "Ini berbeda, berbeda dari 99 mimpi burukku. Di dalam mimpiku itu, para zombie memenuhi dunia, dan setiap hari seperti neraka. Tapi sekarang, seperti camp penyembuhan." Lalu cerita berpindah memperlihatkan para tentara yang sedang melawan para zombie. Terlihat kumpulan zombie skala besar di sana. Tembakan demi tembakan dilesakan oleh para tentara. Salah satu tentara meradio, "Ini tupai merah, bego katak, cepat balas. Garis pertahanan pertama hampir rusak. Tolong cepat kirim bantuan. Kumpulkan zombie dalam skala besar datang dengan cepat.
Jumlahnya mungkin lebih dari 1.000 dan targetnya adalah